Ketua Tim Pengarah, yang saya hormati pula Ketua Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Bapak-Bapak para Menko, para Menteri dan seluruh undangan yang berbahagia. Kami setuju dan tentunya ingin mendukung penuh Satgas ini dan sepakat dengan Pak Menko PMK tadi, kita harus membangun lebih baik, lebih kuat, lebih tangguh, dan juga lebih adaptif dan resilient. Karena kita harus bisa memitigasi potensi bencana di masa depan. 3 hal yang menjadi tugas pokok kami di sini. Pertama, terkait dengan urusan lahan dan tata ruang. Saya rasa bagian utama dari membangun lebih baik ini sangat bergantung pada tata ruang wilayah yang benar-benar sesuai dengan peruntukannya. Dan kita harus berani mengevaluasi tata ruang sehingga berbasis pada mitigasi dan adaptasi terhadap bencana. Dalam konteks ini, prioritasnya adalah rehabilitasi hulu daerah aliran sungai. Dan kita pastikan adalah upaya untuk relokasi untuk rumah-rumah yang memang tidak memungkinkan dibangun di tempat awal. Ini diperlukan pendataan kebutuhan lahan dan juga verifikasi status sehingga benar-benar clean and clear untuk hunian tetap. Dan yang terakhir tentunya terkait dengan normalisasi pelayanan pertanahan agar menjemput bola para petugas BPN tentunya bisa melakukan upaya ini, datang ke warga, para pengungsi agar prosesnya lebih cepat. Yang kedua, terkait dengan infrastruktur. Tentunya di tahap rehabilitasi dan rekonstruksi ini yang menjadi fokus pekerjaan utama kita adalah infrastruktur, terutama infrastruktur dasar. Seperti yang kami sudah laporkan kepada Bapak Presiden beberapa saat yang lalu, jalan dan jembatan ini harus benar-benar diutamakan. Kita harus selaraskan data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tidak selalu mudah karena memang situasi yang begitu rumit di lapangan, tetapi harus pada satu kesimpulan menggunakan data yang sama persis, paling tidak serupa, tidak jauh berbeda. Kembali pada prioritas, selain jalan dan jembatan, air bersih dan sanitasi. Ini menjadi sangat mendasar karena sumber penyakit juga tentunya disebabkan oleh tidak tersedianya air bersih bagi warga, termasuk di daerah pengungsian. Listrik, komunikasi tentu juga fundamental, dan bicara normalisasi sungai tentu harus menjadi pekerjaan utama dari Kementerian Pekerjaan Umum. Di sini ada Pak Menteri PU dan tadi berkolaborasi tentunya dengan Menteri ATR BPN, termasuk Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Terkait dengan irigasi, Bapak Menko, kami juga tentunya perlu dorong karena di antara kerusakan yang melanda di 3 provinsi tersebut juga terkait dengan irigasi. Dan ini akan membantu pulihnya sektor pertanian. Yang berikutnya adalah fasilitas umum. Ini juga tidak kalah pentingnya, kita ingin sekolah dan pusat-pusat pendidikan, termasuk juga pusat pelayanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan rumah-rumah ibadah. Misal di Tamiang ketika kami datang waktu itu, mereka sangat berharap tentunya rumah-rumah ibadah ini bisa segera berfungsi, kendati mereka paham rumah mereka masih butuh waktu yang lebih lama. Lalu kita harus pastikan, ini penting juga terkait dengan mekanisme kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Di sini hadir para gubernur dan tentunya nanti pada saatnya adalah para bupati dan wali kota, terkait dengan pendanaan dan pembangunan infrastruktur yang ada di bawah pemerintah daerah. Jadi ini harus disepakati sehingga tidak ada overlapping dan benar-benar semuanya mendapat sentuhan yang proporsional. Dan bagian ketiga, urusan Kemenko Infrastruktur adalah terkait dengan perumahan dan permukiman. Saat ini telah didata dan terus diupdate jumlah rumah baik terkategori rusak ringan, rusak sedang, rusak berat maupun hilang dan hanyut. Dan dikalkulasi per hari ini dapat kami laporkan, nanti bisa dilengkapi oleh Kementerian PKP,
Total rumah terdampak sampai dengan 14 Januari 2026 adalah 238.783 unit. Terbanyak memang di Aceh, 208.693 unit. Diikuti Sumatera Utara 24.294 unit dan Sumatera Barat sebanyak 5.796 unit. Dari ini semua tentunya kita bisa mengkalkulasi paling tidak ini estimasi biaya pembangunan atau perbaikan rumah-rumah warga tersebut kurang lebih sekitar tercatat di sini 8,2 triliun, sedangkan untuk alokasi atau estimasi dari anggaran yang dibutuhkan untuk infrastruktur dasar berdasarkan laporan Menteri PU sekitar 51,8 triliun rupiah. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang ini akan membutuhkan pengawalan termasuk kecepatan menggelar alat-alat berat dan kerjasama yang ketat antara pusat dan daerah, dan kami menyarankan Bapak Menko, Bapak Ketua agar benar-benar kita kawal melalui monitoring dan evaluasi MONEF secara berkala baik yang reguler maupun insidental di Jakarta maupun di lapangan. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan.